Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Hari ini tanggal 11 Februari kita akan belajar tentang analisis dan segmentasi, targeting serta positioning. Sebelum masuk ke pembelajaran, siapa ya ketua kelasnya? Rapli, Pak. Oke, Rapli, silakan bawa doa terlebih dahulu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Rapli. Sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengerti pengertian dan tujuan analisis pasar. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi jenis pasar dan karakteristik konsumen. Dan yang ketiga yaitu Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi baru, sebelumnya Bapak mau menanyakan sama kalian nih. Ada yang ingat nggak? Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? pasar, Pak. Apa itu pasar? Setahu saya pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, betul. Nah, di materi baru kita juga membahas tentang STP ataupun segmentasi pasar. Apakah ada yang tahu? Baiklah, biar saya jelaskan saja. Segmentasi pasar itu adalah tahapan dalam pemasaran yang dilakukan dengan cara membagi pasar menjadi segmen-segmen lebih kecil berdasarkan karakteristik. Lalu, agar produk dan jasa yang ditawarkan lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok, sasaran yang dituju, dan juga segmentasi pasar merupakan langkah awal dalam strategi STP. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang studi kasus nyata dari materi kita tadi yaitu STP. Bapak mengambil contoh perusahaan yaitu Gojek. Nah, segmentasi dari Gojek itu sebelumnya segmentasi itu terbagi ada 4. Yang pertama segmentasi demografis. Gojek itu menargetkan pemesannya dari usia 17 sampai 45 tahun. Yang dimana yaitu termasuk pekerja, mahasiswa, serta pelajar. Yang kedua ada segmentasi geografis. Nah, Gojek ini menargetkan di kota-kota besar dan berkembang seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Yang dimana Gojek ini menawarkan kepada penggunanya yang dimana untuk gaya hidup praktis, melek teknologi, serta mengutamakan kecepatan dan kemudahan. Yang terakhir ada segmentasi perilaku. Yang dimana Gojek dengan jargonnya menawarkan kepada kita semua untuk orang-orang yang membutuhkan transportasi cepat, sering pesan makanan online atau aktif menggunakan e-wallet atau fintech, finansial teknologi. Yang kedua, targeting Gojek. Targeting Gojek yaitu masyarakat urban yang aktif, sibuk, dan membutuhkan layanan cepat serta praktis melalui aplikasi. Contohnya itu ada GoRide, GoFood, serta GoPay. Yang dimana GoRide itu untuk ojek online kita mengantarkan kita ke tujuan, GoFood itu mengantarkan makanan, serta GoPay itu alat pembayaran. Yang terakhir ada positioning, yang dimana itu adalah penentuan posisi. Gojek memposisikan diri sebagai solusi satu aplikasi untuk berbagai kebutuhan harian. Nah, ciri positioning Gojek adalah praktis, yaitu dimana semua layanan dalam satu aplikasi saja. Seperti yang Bapak bilang tadi, ada GoRide, GoFood, serta GoPay. Tagline yang mendukung positioning Gojek yaitu pasti ada jalan serta ekosistem super app di Indonesia. Baiklah anak-anak semuanya, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka Bapak akan melanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu terkait manfaat STP bagi UMKM. Ada beberapa. Yang pertama itu pemasaran lebih tepat sasaran, yang dimana
Manfaat ini bisa fokus pada konsumen yang benar-benar membutuhkan produknya, yang dimana salah satu UMKM memberikan produk yang memiliki kelebihan daripada produk-produk yang lainnya. Kedua, yaitu menghemat biaya promosi, yang dimana karena targetnya jelas, promosi tidak dilakukan secara luas dan sia-sia. Yang ketiga, ada meningkatkan penjualan. Produk lebih sesuai dengan kebutuhan target pasar sehingga peluang dibeli lebih besar. Lalu yang keempat, membantu membangun brand. Positioning yang jelas dapat membuat produk lebih mudah diingat oleh konsumen dan terkenal oleh konsumen. Yang kelima, meningkatkan daya saing, yang dimana UMKM bisa memiliki keunikan dibandingkan dari pesaing-pesaing yang lainnya. Baiklah anak-anak, dari penjelasan Bapak terkait tentang manfaat STP bagi UMKM, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu ingin menanyakan kepada kalian nih. Misalnya ibu membuka perusahaan dimsum di lingkungan rumah ibu. Nah, menurut siswa sekalian, apa target pasar dari usaha yang ibu buka? Siapa yang bisa? Silahkan angkat tangan. Oke, silahkan Rafli. Menurut saya target pasar yang cocok untuk usaha ibu itu targeting, yang dimana targeting itu menargetkan pelajar dan mahasiswa yang mencari makanan enak dengan harga yang terjangkau. Kan kita juga tahu dimsum itu merupakan makanan mudah dijangkau harganya. Lalu yang kedua, keluarga muda yang membutuhkan makanan praktis untuk cemilan atau lauk kayak jajan-jajanan gitu. Lalu ada juga pekerja yang ingin makan cepat saji untuk makan siang atau sore. Itu saja, Bu. Oke, baik Rafli. Jawabannya sudah betul. Nah, sebelum penutup nih, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, Arifin, apa yang ingin kamu tanyakan? Coba Ibu jelaskan mengapa perusahaan harus melakukan segmentasi pasar terlebih dahulu sebelum menentukan target pasarnya. Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaannya sudah bagus. Kenapa perusahaan harus melakukan segmentasi pasar sebelum targeting, ya kan? Nah, di pasar itu pasti beragam macam orang yang berjualan ataupun konsumennya. Nah, kenapa harus adanya segmentasi pasar? Yang pertama, pasar itu bersifat heterogen atau beragam. Nah, karena beragamnya ini jadi perusahaan harus menargetkan dari salah satu keberagaman itu. Yang kedua, agar target pasar lebih tepat. Kan nggak mungkin nih perusahaan menjual baju orang dewasa kepada anak-anak. Nah, yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Maksudnya di sini apa? Perusahaan bisa fokus pada kelompok tertentu. Nah, jadi promosinya menjadi lebih efektif dan tidak terbuang sia-sia. Dan yang terakhir yaitu memahami kebutuhan konsumen lebih dalam lagi. Nah, apakah Arifin sudah jelas atau ingin bertanya lagi? Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah sangat jelas. Nah, untuk penutup hari ini, Ibu akan memberi kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah STP merupakan strategi pemasaran yang penting untuk membantu perusahaan menentukan pasar yang tepat, membangun citra yang kuat di benak konsumen. Segmentasi pasar dilakukan untuk membagi pasar yang beragam menjadi beberapa kelompok, targeting untuk memilih segmen yang paling potensial, dan positioning untuk menempatkan produk agar memiliki keunggulan dibanding dengan pesaing. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan tugas kalian. Nah, di sini silahkan dicatat ya. Pertanyaannya yaitu, kalian harus mencari salah satu perusahaan di Indonesia dan tentukan STP-nya dari perusahaan tersebut akan dikumpul besok. STP membantu merupakan patrus pada segmentasi pasar. Kenapa semuanya ribut ini? Tolong diam ya. Baiklah, STP membantu perusahaan fokus pada. Oke, baik anak-anak semuanya. Nampaknya sangat lesu ya pagi-pagi. Gimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Setuju? Setuju, Pak. Oke anak-anak, nah setelah kita menyelesaikan pembelajaran hari ini,
Di grup sudah Ibu kirim nih mengenai tugas hari ini. Bentuklah satu kelompok itu sekitar 3 orang. Kalian diskusikan dan buat lembar untuk dijelaskan ke depan. Cukup sekian materi yang Bapak kasih untuk hari ini. Sebelum pulang, tolong ketua kelas untuk membawa doa. Baik Pak, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa mengenai kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, pesan Bapak satu, jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Pulang.